tetap sama. Dulu maupun sekarang dan sampai selamanya. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan tetap sama. Dulu maupun sekarang dan sampai selamanya. Nyata kasih-Mu, besar kuasa-Mu, rahmat-Mu tak pernah berubah. Tiada yang lain yang ku percaya, yang sanggup menolong hidupku. Nyata kasih-Mu, besar kuasa-Mu, rahmat-Mu tak pernah berubah. Tiada yang lain yang ku percaya, yang sanggup menolong hidupku selain-Mu. Yesus, selain-Mu. Yesus Tuhanku. Yesus Kristus tetap sama, dulu, sekarang, dan selamanya. Terima kasih Tuhan, Kau yang mendengarkan renungan pada hari ini. Ajar kami mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu melalui renungan kami pada hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi dalam renungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 6 Maret 2024, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan pada hari ini. Renungan hari ini yang berjudul Kesaksian Simon Petrus yang berangkat dari Matius 16 ayat 13 sampai 20. Sebelum melanjutkan renungan ini, terdapat dua hal yang perlu dijelaskan terlebih dahulu, yaitu konsep kesaksian dan siapa Simon Petrus. Apa yang dimaksud dengan kesaksian? Kesaksian artinya keterangan yang disampaikan oleh saksi tentang hal-hal yang dilihat secara kasat mata pada peristiwa yang terjadi sebelumnya. Yang menyampaikan kesaksian dalam hal ini ialah Simon Petrus. Simon Petrus adalah salah seorang dari 12 murid Yesus seperti dimuat dalam kitab Injil. Simon Petrus memiliki beberapa karakter seperti penuh semangat, pemberani, cepat mengakui sesuatu, cepat mengingkari apa yang telah ia sampaikan, suka menyampaikan komentar, cepat menyadari kesalahan, dan cepat bertobat. Tetapi ia mengalami perubahan hidup yang drastis setelah pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Pada paparan singkat berikut ini, kita akan melihat kesaksian yang disampaikan Simon Petrus tentang Yesus Kristus. Ketika berada di Kaisarea Filipi, Yesus bertanya kepada murid-muridnya demikian, "Menurut kata orang, siapakah anak manusia itu?" Dalam ayat yang ke-13. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, beberapa murid menyampaikan apa yang telah didengar dari masyarakat demikian. Yohanes Pembaptis. Mengapa terdapat masyarakat yang menjawab Yohanes Pembaptis? Apakah terdapat kemiripan yang dipahami masyarakat antara Yohanes Pembaptis dan Yesus? Kemiripan karakter yang dipahami masyarakat tentang keduanya karena Yohanes Pembaptis dilahirkan oleh Elisabet dan Yesus dilahirkan oleh Maria. Seperti disampaikan dalam Lukas 1 ayat 36 bahwa keduanya bersaudara. Keduanya dikandung berdasarkan kuasa Allah. Bapak Ibu dapat membacanya dalam Lukas 1 ayat 21 sampai 35.
memiliki murid, dan sama-sama memberitakan Injil Kerajaan Allah. Menurut pandangan masyarakat, terdapat murid lain yang berkata, Elia. Mengapa terdapat orang yang berkata bahwa Yesus itu adalah Elia? Karena Elia adalah seorang nabi yang melakukan tugas pelayanan untuk menjaga orang-orang Israel supaya tetap setia kepada Tuhan. Akhirnya, terdapat orang yang berpendapat bahwa Yesus itu adalah Yeremia. Mengapa? Karena Yeremia ditugaskan untuk menyampaikan kritik yang keras terhadap Israel supaya kembali kepada Tuhan. Setelah Yesus mendengar pendapat masyarakat tentang dia, Yesus bertanya kepada para muridnya demikian, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" dalam ayat yang ke-15. Yang pertama sekali memberi jawaban adalah Simon Petrus demikian, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup," dalam ayat yang ke-16. Untuk mengkonfirmasi jawaban Petrus tersebut, Yesus menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, berbahagialah engkau Simon, karena yang menyampaikan hal itu kepadamu adalah Bapa-Ku yang di surga. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa hal-hal yang disampaikan Allah kepada seseorang adalah sesuatu yang membahagiakan. Firman yang disampaikan kepada manusia pada akhirnya akan bermuara pada kebahagiaan. Tuhan lebih mengetahui apa yang terbaik bagi setiap orang. Yang mencipta setiap manusia adalah Tuhan. Karena itu, manusia tidak perlu memaksakan keinginannya kepada Tuhan. Lalu yang kedua, di atas batu karang ini aku akan membangun jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Dalam ayat yang ke-18. Apa yang dimaksud dengan di atas batu karang ini? Di atas batu karang ini artinya credo atau pengakuan. Kepercayaan atau keyakinan kepada Yesus Kristus adalah jalan untuk menuju persekutuan yang hidup antara manusia dengan Tuhan yang telah memanggil dan menyelamatkan manusia dari kutuk dosa. Keselamatan karena kasih, keadilan, dan kebenaran yang telah dilakukan Yesus Kristus tidak akan dapat dihalangi oleh kekuatan manapun. Kuasa kegelapan tidak dapat membatalkan karya penyelamatan yang telah dikerjakan Yesus Kristus bagi orang berdosa. Lalu yang ketiga, kepada setiap orang yang meletakkan kepercayaan atau keyakinannya di atas batu karang tersebut akan memperoleh keselamatan. Kepercayaan Abraham kepada Tuhan yang membenarkannya. Iman kepada Yesus Kristus yang menyelamatkan, bukan karena upaya yang dilakukan setiap orang yang menyelamatkannya. Karena manusia berdosa tidak memiliki kecerdasan spiritual dalam melakukan upaya untuk memperoleh keselamatan. Manusia berdosa sama dengan hidup dalam kegelapan yang tidak mampu melihat apapun. Kegelapan tidak dapat menuntun seseorang untuk menjalani jalan penyelamatan. Untuk itulah, Yesus Kristus datang ke dunia ini. Karena itulah, Yesus Kristus memanggil manusia berdosa supaya berbalik dari jalan yang menuju kebinasaan. Setiap orang yang merespon panggilan itu akan mendapatkan keselamatan. Hutang dosanya telah dibayar lunas oleh Yesus Kristus ketika ia disalibkan. Hutang dosa yang semestinya dibayar oleh manusia berdosa telah ditanggungkan kepada Yesus Kristus. Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus telah memiliki kepastian keselamatan. Dalam Roma 5 ayat 9 sampai yang ke-10. Orang Yahudi selalu menunggu seseorang yang akan membawa keselamatan bagi mereka. Yang ditunggu tersebut adalah Mesias. Dalam bahasa Yunani disebut Kristos atau Kristus yang berarti orang memiliki jabatan dan tugas khusus. Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk mengemban tugas yang tidak dapat dikerjakan siapapun, yakni untuk menyelamatkan manusia dari hukuman kekal karena dosa. Ia datang dengan cara yang tidak dapat ditiru siapapun, menjelma dalam kandungan karena Roh Kudus, menjalani kehidupan tanpa dosa, melakukan berbagai mukjizat, mengorbankan dirinya demi manusia berdosa, bangkit dari kematian, dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Inilah makna pengakuan Simon Petrus yang patut ditanamkan dalam hati masing-masing untuk dipancarkan kepada lingkungan di mana kita berada. Dengan demikian, kita akan menjadi garam dan terang bagi dunia sekitar. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman ini merema di kehidupan kami, bagaimana Tuhan kami dapat
menjadi seperti Simon Petrus Tuhan, yang mengakui makna Tuhan apa yang patut ditanamkan dalam hati kami. Biarlah Tuhan melalui perkataan dan ucapan kami dapat membawa hidup yang kekal Tuhan. Dimanapun kami berada, biarlah Tuhan kami menjadi garam dan terang-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.